Prabowo Subianto, kuat keturunan, adalah elemen-elemen yang masih kuat melekat kepada apa yang disebut dengan metropolitan superculture Indonesia. Elitisme di dalam konteks budaya, elitisme di dalam konteks pendidikan, elitisme di dalam konteks kosmopolitanisme, dan elitisme di dalam kontrol terhadap kebudayaan. Dari Gibran Rakabuming Raka secara kultural dan kosmopolitanisme itu seiring dengan kemunculan sang ayah sebagai politisi dengan karir yang cemerlang. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Sebelumnya, saya telah melakukan analisa budaya terhadap penyatuan dua tokoh yang menjadi pasangan presiden dan wakil presiden di dalam kontestasi kepresidenan 2024 ini, yaitu Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Nah, kali ini kita beranjak kepada pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Apa yang menarik yang perlu kita tekankan, lalu kemudian bisa kita katakan sebagai sebuah eksperimen budaya di dalam konteks ini. Untuk Prabowo Subianto, kita harus kemudian mengatakan bahwa Prabowo Subianto, kuat nenek moyangnya itu sejak awal telah masuk ke dalam kelompok apa yang disebut dengan cosmopolitan superculture, seperti yang dirumuskan oleh seorang antropolog pada 1960-an, yaitu antropolog perempuan yang melakukan studi tentang Indonesia, Hildred Geertz. Hildred Geertz adalah anggota dari studi Mojokerto pada pertengahan 1950-an di bawah kepemimpinan antropolog terkenal yang bernama Clifford Geertz. Clifford Geertz, disertasinya yang terkenal itu adalah Religion of Java, tetapi serangkaian bukunya itu yang telah membuat nama dia melambung pada tingkat internasional sebagai scholar dalam bidang antropologi. Salah satu bukunya yang terkenal itu adalah The Interpretation of Cultures. Nah, Hildred adalah istri dari Clifford Geertz ketika mereka melakukan studi Mojokerto, yaitu di wilayah Pare, Jawa Timur pada waktu itu. Nah, Hildred ini kemudian membuat sebuah postulasi antropologis tentang kalangan yang highly educated Indonesia pada waktu itu, dengan memberikan frasa sebagai cosmopolitan superculture. Jadi mereka yang benar-benar mendapatkan pendidikan tinggi, dalam konteks ini adalah pendidikan barat, itu masih merupakan segelintir orang. Dan segelintir orang ini kemudian merupakan sebuah pulau kecil dari gugusan pulau-pulau lainnya yang masih berpikir secara tradisional. Maka kelompok apa yang disebut dengan cosmopolitan superculture ini itu betul-betul orang-orang yang terpilih, orang-orang yang tampil ke depan karena kemampuan mereka di dalam bidang pendidikan, kemampuan mereka di dalam menyelami peradaban barat, seperti yang diuraikan oleh seorang sejarawan dalam bukunya yang terkenal The Emergence of Indonesian Elite. Nama tokoh penulis ini adalah Robert Van Niel. Nah, kita kembali kepada Hildred Geertz ini tadi. Dialah yang
pada 1960-an menulis tentang anggota-anggota cosmopolitan superculture di Indonesia. Nah, salah satu anggota cosmopolitan superculture itu adalah Sumitro Joyo Hadikusumo yang mendapatkan gelar doktor dalam bidang ekonomi pertanian itu dari Rotterdam Universiteit, Belanda. Bukan jauh, maksud saya sebelum Indonesia merdeka. Jadi kalau kita lihat Sumitro Joyo Hadikusumo adalah ayah dari Prabowo Subianto. Dan kalau kemudian kita urut ke atas lagi, kita akan bertemu pada kakek Prabowo Subianto, namanya Margono Joyo Hadikusumo. Margono jelas kalangan elit, termasuk kalangan seperti yang dilukiskan di dalam buku The Emergence of Indonesian Elite, kalangan yang atau generasi yang paling dulu mendapatkan pendidikan barat setelah politik etis itu dilaksanakan pada 1901. Jadi di dalam konteks ini via kakek apalagi ayah, maka Prabowo Subianto mau tidak mau itu masuk menjadi anggota cosmopolitan superculture di Indonesia. Dan itu jangan lupa bukan pada masa Orde Baru, melainkan pada masa sebelum kemerdekaan dan awal kemerdekaan. Lalu yang kedua, dan ini penting saya katakan di sini, adalah bahwa Sumitro Joyo Hadikusumo merupakan tokoh utama di dalam Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin oleh Syahrir. Syahrir itu adalah Perdana Menteri pertama Indonesia. Lalu kemudian partainya itu merupakan gabungan dari segelintir orang yang terdidik pada waktu itu, yang kemudian melembagakan diri ke dalam sebuah partai elit. Sekali lagi, partai elit itu adalah Partai Sosialis Indonesia. Di situ kemudian lahir tokoh-tokoh muda untuk ukuran Syahrir seperti misalnya pemikir Sujatmoko, lalu kemudian ekonom Sarbini Sumawiyata, lalu kemudian derivatifnya itu sampai kepada Syahrir. Syahrir yang dimasukkan di sini adalah ekonom lulusan UI dan seterusnya. Ujung-ujungnya itu bisa kita lihat yang jejaknya sampai 1980-an masih kita lihat dari munculnya Rocky Gerung yang kita kenal sekarang ini. Jadi mulai dari Rocky Gerung sampai ke atas itu bisa kita sebut sebagai bagian dari anggota cosmopolitan superculture. Nah, kembali kepada Sumitro. Sumitro adalah seorang ekonom, bahkan disebut sebagai begawan ekonomi Indonesia yang pada 1950-an itu memimpin partai politik yaitu PSI tadi di Sumatera Tengah. Nah, karena tesis master saya di Monash University adalah tentang perbandingan pemberontakan antara pemberontakan Aceh dengan pemberontakan Sumatera Barat, maka banyak sekali saya melakukan wawancara, bukan hanya di Aceh, melainkan juga di Sumatera Barat. Dan di sana, di dalam wawancara-wawancara yang saya lakukan kepada tokoh-tokoh revolusi pada waktu itu, sekarang sebagian besar mereka sudah meninggal, saya mendapatkan keterangan bahwa Sumitro Joyo Hadikusumo adalah pemimpin puncak PSI untuk Sumatera Tengah. Sumatera Tengah yang kita tahu itu adalah sebuah wilayah yang cukup luas yang terdiri dari sekarang ini Sumatera Barat, Jambi, lalu kemudian Riau dan wilayah sekitarnya. Jadi cakupan
kepemimpinan Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto, itu adalah sebuah cakupan yang luas. Pada 1950-an sebagai ketua PSI, Partai Sosialis Indonesia, sebelum terjadi apa yang disebut dengan gerakan PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, yang dicetuskan pada 15 Februari 1958. Ini adalah untuk menunjukkan betapa sangat terpelajarnya Sumitro Joyo Hadikusumo dan betapa akrabnya Sumitro Joyo Hadikusumo dengan dunia politik. Di dalam konteks inilah kita melihat kaitannya dengan Prabowo Subianto sebagai putra pertama dari Sumitro Joyo Hadikusumo, yang sekali lagi merupakan doktor pertama untuk Indonesia dalam bidang ekonomi. Maka tentu Prabowo Subianto adalah anggota dari cosmopolitan superculture dengan definisi seperti yang telah saya katakan tadi. Nah, jejak dari elemen cosmopolitan superculture-nya Prabowo Subianto itu bisa kita lihat bahwa dia telah mengalami atau mendapatkan pendidikan dasarnya bukan di Indonesia, melainkan di Hong Kong. Jadi itu sangat kontras dengan pengalaman saya. Sebab saya masuk SRI, Sekolah Rakyat Islam di Banda Aceh, lalu kemudian melanjutkannya 1965 di Ibtidaiyah Nurul Huda Ragunan. Jadi kalau dibandingkan dengan saya itu jomplang sekali. Sementara saya menjadi anak Ragunan pada 1960-an itu, Ragunan pada waktu itu wilayah Pasar Minggu yang sangat kampungan. Sementara kemudian Prabowo Subianto pendidikan dasarnya di Hong Kong. Dan jangan lupa, Hong Kong itu adalah koloni dari Inggris. Dan karena itu, tentu saja kemudian pengaruh dari budaya kosmopolitan itu semakin tebal. Karena dalam usia dini, Prabowo Subianto telah menjadi murid sekolah dasar di sebuah koloni yang dikelola di bawah manajemen Inggris. Nah, tentu kemudian dia melanjutkan sekolah menengahnya dan hampir seluruhnya di luar negeri sampai kemudian mendapatkan pendidikan di Amerika. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks ini, maka Prabowo Subianto, kuah keturunan, adalah elemen-elemen yang masih kuat melekat kepada apa yang disebut dengan metropolitan superculture Indonesia. Jadi kalau pada masa itu pun Prabowo Subianto telah menjadi kalangan elit dalam konteks budaya, apalagi pada masa kini, pada tahun 2023 ke atas, karena bersamaan dengan pembangunan Orde Baru yang dilakukan oleh Presiden Soeharto yang merupakan mertua Prabowo Subianto, selama lebih dari 30 tahun kita melihat proses modernisasi dan industrialisasi begitu meluas, dan kemudian secara kultural dan ekonomi Indonesia terintegrasi ke dalam jaringan global, modal-modal global dunia barat. Dan karena itu tentu saja proses modernisasi yang tersentak-sentak berlangsung pada masa lalu itu sejak masa Orde Baru berlangsung dengan sangat cepat. Tetapi sebelum elit-elit sekarang ini di Indonesia mengalami proses kosmopolitanisasi, keluarga Prabowo itu sudah mengalaminya sejak awal Indonesia merdeka sampai dengan 1960-an itu. Ditambah dengan posisinya sebagai jenderal bintang 3 di dalam dunia kemiliteran,
ditambah dengan fakta bahwa adiknya Hashim Joyo Hadikusumo sebagai seorang konglomerat, maka pada dasarnya sudah sangat lengkap cap dari cosmopolitan super culture dari keluarga Prabowo Subianto itu. Jadi elitisme di dalam konteks budaya, elitisme di dalam konteks pendidikan, elitisme di dalam konteks kosmopolitanisme, dan elitisme di dalam kontrol terhadap kebudayaan. Jadi tanpa perlu memperpanjang pembahasan tentang Sumitro Joyo Hadikusumo ini, kita perlu menyatakan bahwa sejak lahirnya Prabowo Subianto itu telah menjadi kalangan elit untuk ukuran apapun, apakah culture atau budaya, apakah pendidikan, dan apakah itu juga tentang kontrol terhadap kekayaan material. Mungkin dilihat di dalam konteks ini, maka Prabowo lah satu-satunya calon presiden di dalam kontestasi kepresidenan 2024 ini yang paling siap di dalam konteks kosmopolitanisme itu tadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto? Kita kemudian seperti yang terlihat dari beberapa data yang berserakan, Gibran kuliah sepanjang 2007 sampai 2010 di sebuah universitas di Sydney. Tetapi kemudian yang kita lihat di situ adalah bahwa Gibran secara resmi di dalam akreditasi yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, latar belakang pendidikan Gibran itu bertaraf SMA. Jadi di dalam konteks ini kita melihat sesuatu yang sangat menarik. Gibran lahir di pusering tanah Jawa, yaitu di Solo, lalu kemudian tumbuh berkembang di masa remaja ketika ayahnya menjadi wali kota Surakarta, lalu kemudian semakin mekar ketika ayahnya menjadi gubernur DKI Jakarta dan kemudian presiden Republik Indonesia selama 2 periode sejak 2014. Jadi di dalam konteks ini proses mobilitas vertikal dari Gibran Rakabuming Raka secara kultural dan kosmopolitanisme itu seiring dengan kemunculan sang ayah sebagai politisi dengan karir yang cemerlang, yang dengan cepat melesat dari wali kota Surakarta hingga kemudian gubernur DKI Jakarta dan kini Presiden Republik Indonesia. Ada memang pertanyaan yang bisa kita ajukan, apakah kemudian kosmopolitanisme superculture yang dimiliki oleh Prabowo Subianto itu sebanding dengan kosmopolitanisme Gibran Rakabuming Raka. Sementara memang studi masih harus dilakukan, saya ingin mengatakan bahwa masih ada ketimpangan jarak budaya kosmopolitan yang dimiliki oleh Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Nah, persoalannya adalah satu hal. Ini menyangkut Gibran Rakabuming Raka. Apakah sebagai anak yang lahir di pusering tanah Jawa, dia juga sekaligus membawa sikap penghayatan dan drama kehidupan yang bersifat Jawa, seperti misalnya dialami oleh kanak-kanak yang seumur dengan dia di Solo. Sekali lagi saya katakan, Solo adalah pusering tanah Jawa. Apakah Gibran juga
terpenetrasi oleh gagasan-gagasan kebudayaan Jawa seperti yang dikembangkan melalui sajak-sajak Ronggo Warsito atau seperti yang dipostulasikan oleh Benedict Anderson di dalam karyanya yang terkenal The Idea of Power in Japanese Culture. Nah, untuk sementara ini karena Gibran sangat hemat di dalam berbicara, maka agak susah kita kemudian untuk membangun spekulasi-spekulasi yang bersifat eksploratif terhadap ekspresi budaya dari Gibran Rakabuming Raka. Sebab begitu hematnya Gibran Rakabuming Raka di dalam mengungkapkan gagasan, pikiran-pikiran, dan misi-misi sebagai calon wakil presiden secara langsung ke publik, hingga kemudian dia meminta wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak bersama istrinya untuk mewakili Gibran Rakabuming Raka di dalam berbicara kepada publik. Sementara seperti yang dikatakan oleh Gibran sendiri, dia lebih berkonsentrasi untuk melakukan aksi-aksi apa yang disebutnya sebagai belusuan. Saya berkesempatan untuk bertemu beliau berdua. Saya juga meminta tolong beliau berdua untuk menjadi juru bicara saya. Ini satu paket ya, Pak Emil dan Bu Emil. Karena nanti saya ke depan saya ingin lebih banyak belusuan, lebih banyak bertemu warga. Di dalam konteks inilah kemudian ada sedikit kebuntuan kita untuk memberikan penilaian tentang ekspresi budaya dari Gibran Rakabuming Raka, seperti misalnya perbandingan atau eksplorasi yang telah saya buat terhadap Sumitro Joyo Hadikusumo. Sampai pada titik ini maka saya sulit sekali memberikan sebuah kesimpulan, karena jarak budaya antara Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka itu masih harus dipertautkan dengan usaha yang sangat maksimal. Karena itu sulit kita katakan apakah ini merupakan sebuah eksperimen budaya atau sebuah pertemuan yang berlangsung begitu saja, sebuah pertemuan yang berlangsung tanpa ada pertimbangan eksperimen budaya, dan karena itu tanpa pertimbangan penyatuan budaya antara Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka.